Salam Triharsi warganet sekalian, berjumpa lagi bersama saya Dr. Andrew Santoso dalam podcast Catatan Harian Triharsi lembar yang ke-17. Kali ini kita akan sharing bersama mengenai nyamannya ANC di Rumah Sakit Triharsi. Dan sudah hadir bersama saya di studio podcast RS Surakarta Dr. Setio Budi Bawono, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan obstetri dan ginekologi sosial. Ya, selamat datang dokter. Selamat datang, ya. Selamat siang, Dr. Andrew, ya. Sahabat Triharsi. Setelah beberapa kali kita merencanakan pertemuan dengan kesibukan dokter, kita akhirnya bisa ngobrol bareng dengan beliau. Jadi, sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Kalau nggak beliau yang susah, saya yang ketemu. Akhirnya setelah sekian lama kita ini bisa ketemu dok. Wah, luar biasa. Terima kasih dok buat waktunya kali ini. Ya, Dokter Andrew ya. Dokter, kalau praktek di Rumah Sakit Triharsi sendiri hari apa aja nih dok? Saya kebetulan di Triharsi ini semua harinya itu siang. Siang? Ya, dari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Wah, buat warganet sekalian nggak usah. Jadi kalau yang Senin, Rabu dan Jumat, Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu itu jam 2 sampai siang, jam 4 ya. Sampai jam 4. Kalau Selasa dan Kamis itu jam 4 sampai jam 6 jam sore. 4 sampai jam 6 ya. Untuk Selasa dan Kamis. Ya. Jadwalnya juga bisa dilihat di website Triharsi, rstriharsi.com ataupun Instagram Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Warganet sekalian nggak perlu takut, nggak perlu bingung, bisa juga menghubungi tim humas kami untuk menanyakan jadwalnya beliau. Jadi nggak usah ragu lagi untuk datang komunikasi sama beliau. Oke dok, siang hari ini kita mau sharing-sharing sama warganet sekalian mengenai nyamannya ANC di Rumah Sakit Triharsi. Ya. Nah, ANC itu apa sih dok sebenarnya? Iya, jadi saya merasakan nyaman juga kan praktek di sini ya. Jadi ruangannya segala macam kan bagus gitu ya. Jadi saya bilang itu apa ya, kita mau ngomongin apa ya, karena saya nyaman ya saya ambil adalah berarti pasiennya juga harus pasti nyaman ya. Kalau ANC kan di mana-mana semua ada bisa ya, tapi kenapa kok harus ke Triharsi? Jadi ANC ini adalah suatu pemeriksaan secara berkala di dalam suatu kehamilan seorang wanita, di mana ANC ini untuk mengetahui apakah perkembangan dari kehamilannya itu berkembang dengan sesuai dengan apa yang ada di teorinya gitu. Jadi kan ada target-target yang harus harus dilalui, terus keluhan-keluhan yang dikeluhkan harus diminimalisir, terus perkembangan ibunya juga harus sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah itu nanti bisa dilihat dengan lewat pemeriksaan yang secara berkala tersebut, Dr. Andrew. Jadi ANC sendiri adalah di semua masa kehamilan, maksudnya mau hamil pertama, kedua, ketiga tetap harus dilakukan. Harus ada pemeriksaan. Ya, fungsinya untuk melihat perkembangan kehamilannya tersebut sesuai dengan apa yang sudah apa yang ada di teori ya kan. Ada checkpoint yang harus betul. Wah, ini betul, oke ini tumbuh, ini normal, betul. Seperti itu. Betul. Oke, sebenarnya kalau ANC sendiri itu dimulai dari pada saat kita tahu tes pack kita positif atau sudah berapa bulan berjalan dok? Sebetulnya USG ini ANC itu sebetulnya pada saat begitu dia tes pack-nya positif itu harus dilakukan pemeriksaan ANC. Kenapa? Karena tes pack positif ini kan belum tentu dia hamil. Jadi tes pack ini bukan tanda pasti sebuah kehamilan. Ya. Yang tanda pasti kehamilan itu satu adalah di USG terlihat kantong kehamilan. Terus yang kedua pada saat USG terlihat adanya janin. Terus mungkin kalau tanpa USG kalau udah besar terdengar denyut jantung janin. Terus teraba gerakan-gerakan janin. Terus yang terakhir itu mungkin kalau zaman dulu harus pakai foto rongsen segala, terlihat
tulang janinnya ya, iya. Dulu ya. Jadi semuanya harus pasti dulu, karena orang kadang-kadang terlambat haid 1 bulan dia nggak kontrol, 2 bulan nggak kontrol, tiba-tiba pada saat usia 3 bulan perdarahan. Ya, dia perdarahan, wah kok saya abortus ini gitu kan, keguguran, orang-orang kan gitu. Nah ternyata setelah kita USG ternyata kantong kehamilannya nggak ada, terus besarnya rahimnya juga masih normal, seperti orang tidak hamil. Berarti kan dia sebetulnya tidak hamil sebetulnya. Iya. Tapi karena tidak periksa, sehingga yang sebetulnya harus bisa dimenstruasikan pada saat bulan-bulan pertama terlambat haid itu, akhirnya dia harus menunggu selama 3 bulan untuk dibuat seperti wanita normal untuk menstruasi lagi gitu. Satu itu. Yang kedua, kenapa ANC lebih sering pada saat terlambat haid itu dianjurkan untuk cepat periksa, karena supaya untuk mengetahui berapa sih yang sebenarnya usia kehamilannya. Karena usia kehamilan ini sangat berhubungan dengan kapan sih saya harus melahirkan maksimal, itu HPL saya itu berapa toh gitu. Makanya sekarang di buku buku pink itu ya, Dr. Andrew ya, buku ANC kita itu pihak Kemenkes menganjurkan untuk trimester 1 itu, jadi usia 4 minggu sampai 12 minggu itu wajib dilakukan USG 1 kali. Iya, untuk melihat kebenaran berapa usia kehamilannya. Karena jadi diukur dari itunya ya, Dok? Iya, dari kantong kehamilannya. Iya. Jadi diharapkan dengan dilakukan USG pada trimester pertama itu tidak ada kekacauan HPL. Karena HPL itu sangat penting sekali gitu. Karena kalau orang hamil nggak tahu HPL-nya, terus kapan kita bisa tahu apakah bayi ini underweight, apakah itu bayi itu normal, apakah bayinya gede ya, overweight, kita nggak tahu gitu, karena patokannya di ujungnya kita nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu, ujungnya kita juga nggak tahu. Terus ini sebetulnya berapa? Nah itu akhirnya kita juga tidak tahu. Oh ini bagus apa enggak? Itu kita juga nggak tahu ya. Terus yang kedua adalah dengan pemeriksaan awal yang cepat itu kita bisa tahu ini hamil ini di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi bisa cepat-cepat, umpamanya kalau di luar rahim, udah pasti di luar rahim, kita cepat bisa operasi. Sehingga kecenderungan terjadi anemi pada saat hamil di luar kandungan kan mesti pecah, terus perdarahan di dalam rahim berbahaya juga buat ibunya. Makanya, nah itu bisa kita hindari. Malah kebetulan kalau di luar negeri itu katanya tuba itu bisa dibuka, bisa diambil kehamilannya, terus bisa ditutup lagi, sehingga kerugiannya nggak terlalu besar. Cuman kalau di Indonesia kayaknya belum memungkinkan. Jadi kalau di Indonesia emang cuman dipotong akhirnya. Di tubektomi aja. Iya, salpingektomi ya, tubektomi atau salpingektomi. Jadi itu yang jadi kita harus tahu HPL-nya. Terus yang kedua, kita sudah tahu apakah ini hamil intrauterin atau ekstrauterin. Jadi nanti tuh para pasangan muda sekalian ini kalau begitu tahu tes speknya sudah positif, segera langsung ke dokter untuk melakukan ANC ya, Dok. Iya. Nah, nanti kalau sudah sampai di dokter, ANC awal-awal itu seperti apa sih, Dok? Apakah langsung di USG atau apa, atau kalau itu apa saja sih stepnya yang biasa dilakuin, dan poin-poin utama yang jadi perhatian di ANC ini apa? Ya, jadi kalau menilai fungsinya gitu ya, setiap trimester itu ada ada kegunaannya masing-masing. Jadi kalau trimester 1 pasti tidak sama dengan trimester 2. Terus trimester 2 pasti tidak sama dengan trimester 3. Jadi kalau trimester 1 tadi yang saya terangkan, jadi cuman untuk melihat apakah dia pasti hamil dengan melihat adanya kantong kehamilan. Terus yang kedua, berapakah usia kehamilannya pastinya sehingga kita tahu HPL-nya. Terus yang ketiga, apakah dia hamil intrauterin atau ekstrauterin. Itu nomor 1. Kalau trimester 2 itu antara hampir 13 minggu sampai 28 minggu itu yang
kita pengen tahu adalah perkembangannya sesuai apa enggak. Karena bisa aja pada saat dulu sudah bagus kehamilan di trimester 1, ternyata di trimester 2 perkembangannya enggak sesuai. Gitu. Saya ambil contoh umpamanya aja Dr. Andrew, kontrol di trimester 2 kehamilan 28 umpamanya, atau 27 atau 26. Nah 26, 27 itu kan beratnya kurang lebih sekitar 900 sampai 1,1. Ya 26 sekitar 900, 27 minggu 1,1 kilo. Nah itu sehingga pada saat kita USG kita harus tahu, oh ya markernya itu segini, acuannya segini. Jadi kalau hamil pasien datang dengan kehamilan segini, bayinya kurang lebih harus segini. Nah, itu kan kita lihat dengan perkembangannya itu di trimester 2 tadi itu. Ya, apakah asupan gizi yang saya makan sudah cukup atau belum? Berarti atau buat ibunya juga atau ya? Belum. Ya, karena ada juga yang di trimester 2 bayinya sudah gede sekali gitu. Dengan di trimester 2 dia sudah tahu bayinya sudah besar sekali, kan kecenderungan untuk dietnya ya dikurangi kalorinya ya. Itu bisa dilakukan. Kalau umpamanya kontrol udah langsung loncat dari trimester 1 ke trimester 3 mau lahiran, tahu-tahu sudah gede banget ya kan. Ya itu ya kita nggak bisa apa-apa, cuman ya pasti cari jalan yang terbaik aja ya. Akhirnya dengan jalan sesar itu salah satunya kan udah nggak bisa lewat bawah nih, kudu lewat atas. Iya, padahal kan intinya ANC itu supaya seorang ibu itu bisa lahir secara normal. Kan itu intinya ya, nanti ujung-ujungnya itu sebetulnya. Jadi kadang-kadang kalau yang dibiarkan terus tanpa ada pemeriksaan, pada tahu-tahu pasiennya besar, bayinya besar ya dia bisa sesar, atau mungkin kontrol di trimester terakhir bayinya juga nggak terlalu bagus, bayinya kurus, kalau dipacu juga nggak mungkin mampu ya. Jadi jantungnya juga nggak mampu, akhirnya ya dia harus dilakukan sesar juga. Sehingga dengan itu kan otomatis sesarnya itu sesar yang sebetulnya enggak diperlukan sebetulnya. Ya, hanya bisa karena diantisipasi ya. sebelumnya. Nah terus trimester 2 juga bisa untuk mengetahui di mana letak plasentanya itu. Gitu, apakah dia menutupi atau enggak. Karena kalau dari awal-awal sudah menutupi, ya mau nggak mau angkat. Iya, gitu. Jadi di trimester 2 itu sebetulnya walaupun dia nutupi, belum tentu nanti sesar. Pas nanti sesar, karena ya, masih bisa bergeser dengan bisa seiring perkembangannya. Iya, dengan bergeser, dengan bertambahnya kalau di usia 32 minggu itu dengan adanya segmen bawah rahim. Iya. Jadi, tapi yang penting adalah begitu plasenta itu nutupi, dia kan nggak boleh hubungan suami istri, betul. Andrew. Bisa pendarahan ya. Ya, jadi jangan sampai pada saat kehamilannya sudah mulai besar, dia tidak tahu letak plasentanya, pas berhubungan suami istri ternyata plasentanya nutupi sehingga terjadi perdarahan. Itu. Terus yang ketiga adalah kita tahu ada kelainan kongenital apa enggak. Oh iya. Gitu, dengan umpamanya dengan anensepal ya. Anensepal kan mungkin usia 16 minggu, 18 minggu sudah diketahui. Jadi sehingga kalau bayinya ada kelainan kongenital seperti anensepal ya, secepatnya bisa kita terminasi, nggak perlu nunggu sampai hamil tua, besar, iya, karena bayi dengan anensepal kepalanya nggak ada tempurungnya, itu pasti tidak akan hidup, pasti meninggal, gitu. Kecuali ada kelainan-kelainan yang bisa kita perbaiki ya, itu mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kayak anensepal segala macam sudah nggak bisa, sehingga keuntungan di trimester kedua itu. Terus yang terakhir adalah bayinya 1 apa 2 gitu, karena bisa aja pada saat USG trimester pertama bayinya lihat kantong kehamilannya 2. Iya, tapi ternyata yang 1 nggak berkembang, yang satu tumbuh. Iya, jadi bisa jadi baru diketahui bayinya 1 atau 2 pada saat trimester 2. Nah, trimester 3 ya tinggal persiapannya. Ya, persiapannya, berat badannya, posisi plasentanya yang tadi nutupi apakah masih menutupi, terus ketubannya bagus apa enggak gitu. Kadang-kadang pasien kan nanyakan, "Dok, ketubannya masih cukup?" gitu. Jadi kalau kehamilan di awal-awal ketuban pasti cukup. Pasti cukup. Ya. Yang di akhir-akhir ya, Dok. Iya, di akhir-akhir dia baru terlihat apakah dia cukup atau kurang. Ya kalau banyak mungkin dari awal memang sudah ketahuan, jadi ini kok lebih banyak dari,
kesannya lebih banyak, tapi kan nanti kan berkembang nanti pasti. Nggih itu. Selain kita melihat perkembangan bayi, apakah ANC ini juga ngelihat ke sisi ibunya, Dok? Misalkan apakah tensinya gimana segala macam kan tetap dipantau juga kan, Dok? Iya, jadi kalau ibu ini lebih cenderung ke keluhannya. Sebetulnya keluhan-keluhan pada orang hamil ini kan sebetulnya banyak ya. Karena orang hamil ini kan wanita hamil itu seperti orang beradaptasi selama 9 bulan. Karena kita tahu bayi ini kan membawa gen dari suaminya, di mana gen itu pasti tidak cocok dengan gen istrinya sebetulnya, Dr. Andrew. Kan nggak mungkin, katakanlah umpamanya istrinya sakit ginjal, ya ginjalnya terus akhirnya transplantasi dari ginjal suaminya, pasti nggak cocok. Ya, tapi kenapa kok gen sperma suaminya itu bisa berkembang di rahim si istri ya? Jadi itu adalah adaptasi wanita itu dengan si baby itu selama 9 bulan. Jadi dia pasti adaptasi terus, sehingga dari proses adaptasi itu pasti ada gangguan-gangguan. Jadi beberapa yang penting itu nomor satu, kalau awal-awal pasti karena mual muntah, gangguan mood, sering kadang suka marah ya, terus badannya nggak enak, capek-capek segala macam, itu adalah tanda-tanda awal dari dia mulai beradaptasi. Nah nanti mulai nyamannya di usia-usia 13 minggu itu udah mulai nyaman. Jadi mual muntahnya juga menurun, perasaan bugarnya juga sudah mulai muncul, nafsu makannya sudah mulai ada. Jadi dia sudah mulai dalam taraf adaptif ya. Nah nanti berikutnya semakin adaptasi. Kalau yang baik ya menuju ke baik. Ada juga yang adaptasi sampai di usia terakhir pun juga masih mual muntah juga ada, tensinya naik juga ada gitu. Jadi salah satu hipertensi segala macam kan sebetulnya kalau menurut saya karena adaptasi sebetulnya. Iya, karena adaptasi, karena begitu bayinya diangkat, bayinya diambil, semuanya membaik lagi sebetulnya gitu. Jadi ya proses adaptasi itu yang harus kita lihat gitu. Apakah adaptasi ini mengganggu si ibu apa enggak? Laboratorium juga kita cek, karena selama kehamilan si ibu ini kan mengalami pengenceran darah. Mengalami pengenceran darah sebanyak, kalau menurut teori itu 3 kali. Jadi nomor pertama di usia 16 minggu. 16 minggu itu terjadi pengenceran pertama, sehingga kita harus cek HB-nya di usia itu. Terus yang kedua adalah di usia 28 minggu, Dr. Andrew. Jadi 28 minggu nanti kita cek lagi HB-nya apakah turun apa enggak. Terus nanti yang terakhir adalah di usia 36 minggu. 36 minggu kalau kita cek HB-nya bagus, biasanya sampai usia 40 minggu juga akan baik-baik aja ya, kecuali kalau ada kasus-kasus yang mengganggu, umpamanya ada kecelakaan segala macam, terjadi perdarahan, kayak gitu. Nah, kalau yang membedakan nih Dok sebagai dokter yang sudah berpraktek di sini, kenapa sih bisa ngomong kalau di sini nyaman Dok dibanding kita ANC di tempat lain? Ya, karena satu ya Triharsi ini kan reborn ya. Jadi kalau ada Kijang reborn ini juga Triharsi reborn. Iya, Triharsi reborn. Jadi gedungnya yang bagus, letaknya yang strategis di perempatan jalan, dari sisi mana aja gampang bisa dijangkau, diakses. Terus nama yang sudah melegenda, memang dari dulu terkenalnya adalah RSIA ya. Saya dengar-dengar senior saya itu tidak ada dokter kandungan yang senior yang tidak pernah praktek di Triharsi. Itu katanya begitu dulu ya, Dr. Andrew ya. Gitu. Saya di Solo juga baru sebetulnya tahun 2013. Ya, karena saya dulunya dari tahun 2005 saya di Jakarta. Ya. Nah, saya merasa karena rumah sakit ini memang rumah sakit yang sudah melegenda untuk ibu dan anak dan reborn lagi gitu kan. Jadi suasananya pasti semuanya sudah diatur, sudah direncanakan ya. Iya, pasti sudah direncanakan dengan baik. Saya lihat
perencanaannya memang bagus gitu. Jadi bawah cuman untuk lobby, 2 untuk kasir, untuk apotek, untuk farmasi ya. Terus untuk radiologi kalau nggak salah ya. Lantai 3 semuanya untuk poli gitu. Jadi semuanya cuman sampai di situ aja, di lantai 2, lantai 3 gitu. Pasien itu sampai di situ, dia nggak akan kemana-mana gitu. Tidak terlalu jauh lah. Iya, tidak terlalu jauh liftnya gitu. Terus liftnya juga 2 dengan besar-besar, dengan kemampuan yang sangat besar, sehingga seperti MRT ya. Iya. Ya, Mas Dr. Andrew ya. Jadi seperti MRT, jadi bisa mengangkut pasien itu banyak dan cepat ya. Apalagi cuma 2 lantai, 1 lantai kan nggak terlalu jauh. Iya. Jadi dengan lift yang besar 2 tandem itu saya pikir pemikirannya juga pemikiran yang sangat baik. Jadi kayak MRT, kalau orang bilang orang perhubungan mungkin MRT kasih kereta 1 bisa ngangkut sekian ribu orang, ini juga begitu. Lift dengan 1 bisa, kalau itu nggak masa pandemi mungkin bisa ngangkut 10 orang satu lift itu. Jadi sekali angkat 20 orang itu bisa terlayani. Karena dengan pandemi kita cuma bisa 6 paling. Iya, karena pandemi dengan 6 itu ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua dari sisi gedung dulu. Terus yang kedua adalah ya karena di sini serba tertutup. Jadi ruangannya jadi nyaman, AC nggak akan kepanasan, bersih. Saya pikir juga cleaning service itu juga standby di situ. Kalau pasien datang kehujanan, ada ada yang netes dari hujan juga langsung dibersihkan. Jadi saya pikir kenyamannya di situ. Kursi juga bukan kursi yang nyun sewu atos ya. Jadi kursinya ya empuk ya, kursinya empuk. Jadi saya pikir dari situ nyaman. Terus kita berhadapan langsung dengan poli-polinya ya. Jadi udah tahu nunggunya kapan, masuk mana. Iya. Terus kita juga tahu, oh iya saya nomor berapa ya gitu. Jadi begitu kita ke poli itu tahu, oh iya saya nomor 3, saya nomor 4, saya nomor 5. Karena di depan poli itu ada TV-nya itu Andrew ya. Sehingga ada TV-nya. Terus namanya dokter prakteknya siapa, terus nama-nama pasiennya siapa. Jadi kita tahu, oh ya saya masih nunggu berapa pasien, saya masih nunggu berapa pasien. Jadi dari situ ruangannya itu saya pikir nyaman lah untuk seseorang tuh mau periksa. Terus yang adalah pelayanannya juga bagus gitu ya, pelayanannya antara timbang tensi, terus pendaftarannya, jadi selalu berdekatan sehingga nggak terlalu jaraknya kesana. Jalannya itu nggak terlalu capek. Apalagi kalau orang hamil sudah besar gitu kan, mau jalan kalau jauh banget kan juga capek ya. Dari situ ke polinya juga nggak terlalu jauh gitu. Terus di ruangan ruangan dokter itu juga, ini yang mungkin saya baru pertama kali saya praktek itu adalah ada ruangan kamar mandinya. Ya, jadi kamar mandi ini kan mungkin kalau buat saya nyaman gitu, karena kalau saya lagi periksa pasien pengen BAK segala macam, nggak terlalu ribet harus meninggalkan ruangan gitu. Terus yang kedua, pasien juga umpamanya kalau terjadi sesuatu dia juga bisa memakai kamar mandi itu sebetulnya. Apalagi wanita hamil gede kan kadang susah. Iya Dr. Andrew. Kan dia kan menunggu udah kadung duduk segala macam, pengen harus jalan keluar kan susah ya. Jadi kalau dari situ saya pikir lebih nyaman. Kan suami juga boleh masuk atau keluarga yang boleh masuk, sehingga pasien ini saya pikir ya memang kayaknya arsiteknya itu sudah memikirkan sampai sedetil itu. Terus yang selanjutnya adalah ya ruangannya luas, ruangan praktek itu luas gitu. Jadi bisa mampu mungkin kalau keluarga, kalau nggak masa pandemi mungkin jadi mungkin bawa orang tuanya, jadi suaminya orang tuanya jadi bisa gitu, bisa jadi saya pikir itu nyaman banget. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah ya alat USG-nya standar lah ya. Jadi sudah sesuai dengan dibutuhkan dengan dua dimensi dengan kualitas yang memadai. Dan yang sekarang lebih
apa ya, lebih bagus lagi adalah kita sudah ERM ya, elektronik rekam medis ya, sehingga apa yang kita tulis tidak akan hilang, keterisut segala macam ya, nyari-nyari ya. Jadi itu mungkin jaminan bahwa apa yang kerahasiaan informasi. Iya betul. Jadi itu yang saya pikir kenapa nggak harus ke sini gitu. Jadi kalau mungkin sahabat Triharsi atau yang mendengarkan yang lain yang belum jadi sahabat Triharsi ya, jadi mungkin bisa untuk mencoba dulu, ya mencoba untuk kesini. Dan di sini kan ada 3 dokter kandungan ya, jadi saya, ada dokter Anton dan dokter Roni yang siap untuk membantu, dan tim operasi yang 24 jam sudah 24 jam juga baru. Ya, kamar operasinya excellent. Iya, jadi saya belum pernah masuk kamar operasi ini seperti kamar operasi yang rumah sakit besar kayak Sarjito, kayak gitu-gitu Dokter Andrew. Saya pernah masuk yang bagus kayak gini itu Sarjito. Jadi waktu saya masih sekolah dulu ya. Jadi walaupun saya lulusan Semarang, tapi saya pernah main ke sana. Jadi antara angin dari luar itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Sudah didesain seperti itu. Desain itu. Jadi itu yang menurut saya itu top banget itu. Jadi karena angin yang dari luar itulah yang bawa bakteri bermasalah, bawa bakteri ke dalam. Jadi kadang-kadang saya juga gitu, kalau ada pasien yang menanyakan ke saya gitu, "Dok, saya mau operasi di mana?" Kalau mau cari kamar operasi yang bagus, ya di Triharsi, gitu. Loh, apanya? Keuntungannya apa? Lah, keuntungannya adalah infeksinya yang kecil, kecenderungan infeksinya kecil, itu. Karena kita juga repot juga kalau merawat luka itu yang nggak jadi itu repot juga Dokter Andrew. Iya. Lama ya Dok, kalau kita KTP juga dari dokter Vaskes pertama tuh kadang kalau terima udah susah nyambungnya, itu juga pusing. Iya, makanya saya juga nanti ini klaimnya gimana ya, nggak jadi itu. Jadi kadang-kadang itu. Jadi dengan ini nyaman banget itu. Betul. Iya, jadi itu yang penting itu. Tambahan lagi buat warganet sekalian, kita kalau ruang rawat inap untuk ibu-ibu melahirkan tuh ada di lantai 8 juga, ruang melahirkannya, VK-nya juga. Oh iya, itu nyaman banget itu. Jadi terpisah dari pasien lainnya. Iya betul. Jadi tidak campur aduk dengan yang lain ya, Dokter Andrew ya. Lebih tenang. Iya. Lebih ini, andai kata kita nggak berdoa yang terburuk, andai kata adik bayinya kenapa, ruangan ICU anak, neonatal ICU berdekatan, sebelahan. Iya. Kita kemarin barusan datengin beberapa ventilator lagi Dok yang memiliki kemampuan untuk hingga ke neonatus. Oh, karena ini ya dokter Kartun. Iya. Kita sudah datengin ada Dokter Hengki Kartun SPAN yang juga fokus di situ ya. Itu spesialis anak, Dokter Kartun spesialis anak. Nah, kita sudah siapin beberapa ventilator lagi kemarin kita datengin, termasuk alat-alat fototerapi yang terbaru juga kita sudah. Jadi simultan antara para dokter spesialis kandungannya, fasilitasnya untuk memeriksa ibu-ibunya dan bayinya kita siapin. Kalau sudah lahir pun ditangani oleh spesialis anak yang sudah tersiap juga peralatannya. Ya baik-baik sebetulnya. Saya merasakan sendiri. Iya. Apalagi buat warganet sekalian, diskusi dengan Dokter Setio ini kan luar biasa nyaman sekali. Saya aja sebagai pria ngerasa nyaman loh, cerita ngobrol gini nih. Oke. Dokter, ada pesan-kesan nggak untuk warganet sekalian di penghujung ngobrol siang kita ini? Iya, jadi satu, anak itu adalah titipan, ya. Anak itu adalah titipan. Kalau kita sudah minta, itu ya harus dikelola dengan baik. Jadi tolonglah kontrol dengan rutin, terus makan juga tidak berlebihan, karena mitosnya kan makan harus 2 kali, karena saya bawa 2 gitu. Jadi kasarannya nih, makan bakso, pentol bakso itu katakanlah biasanya kalau nggak hamil makannya 5, ini harus makan 10 gitu. Jadi sebetulnya kalori yang dibutuhkan itu cuma 20%, kenaikannya cuma 20% selama hamil itu. Jadi nggak terlalu banyak sebetulnya. Jadi kita nambahnya cuma makan sekitar 20% ya. Iya, 20% aja. Sehingga
titipan dari Tuhan itu harus lahir dengan dalam keadaan sehat, mendapatkan cukup gizi, mendapatkan tempat kelahiran yang memadai, ya. Syukur-syukur kalau bagus itu lebih bagus lagi. Lebih puji Tuhan lagi. Iya, iya betul. Nah, terus yang kedua adalah karena anak itu titipan harus dikelola dengan baik, jangan banyak anak, gitu. Karena sekarang zamannya adalah zaman mahal. Semuanya serba mahal. Wah, mahal semua. Iya. Dan itu semua akan mahal, semakin mahal. Makin mahal ya. Iya. Karena minyak semakin tidak ada, batu bara semakin tidak ada. Yang masih ada ya sinar matahari. Sinar matahari. Iya, makanya seharusnya memang kita beralih ke sinar matahari. Teknologi yang diperbaharukan ya. Iya, jadi wajar kalau minyak semakin lama semakin mahal, batu bara semakin mahal, itu adalah hal yang wajar. Karena semakin nggak ada. Menipis ya. Iya, semakin menipis gitu. Terus jadi KB lah yang betul-betul kalau sudah punya anak 2 ya harus KB yang betul-betul bagus. Pilihlah yang long acting, jangan yang short aja, jangan yang minum pil segala macam ya. Jadi harus long, pilihlah pasang spiral, atau kalau nggak mau pasang spiral ya suntik KB yang 3 bulan, gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah karena proses melahirkan itu adalah proses yang paling paling Dokter Andrew ya, menurut saya paling yang tidak sewajarnya orang toh. Jadi dia harus buka sesuatu yang sangat berharga. Jadi carilah tempat yang paling nyaman, paling bisa dipercaya ya Dok ya. Paling nyaman, bersih. Terus karena proses itu adalah proses yang sangat ditunggu-tunggu untuk orang yang seseorang yang sangat disayangi gitu ya. Jadi suatu momen istimewa gitu. Dan carilah temen gitu ya. Jadi rekan, partner ya. Nah, partner ya, bukan teman ya, partner ya. Partner yang tadi itu yang bisa dipercaya baik. Memang trustworthy, kemudian memang layak, kemudian memang mampu juga membantu. Iya, betul itu. Jadi saya pikir itu yang saya lakukan, sehingga mungkin pilihannya ya hanya ke Triharsi. Siap Dokter. Terima kasih buat waktunya dan ngobrol siangnya. Buat warganet sekalian, jangan ragu untuk ANC, Antenatal Care, yaitu pemeriksaan awal pada ibu hamil sampai tetap dijaga terus sampai kehamilannya selesai dan melahirkan sang buah hati. Jadi bersama Dr. Setio Budi yang akan selalu praktek tiap hari ada di Rumah Sakit Triharsi, nanti bisa dilihat jadwalnya juga. Dan jangan ragu juga bisa lihat promo-promo kami seperti halnya promo seksio cesaria atau operasi sesar. Itu mulai dari 7,3 juta saja. Itu mungkin harga yang sangat murah ya, kalau bisa kita bilang murah banget kan gitu. Wah, nanti saya dipanggil lagi nih. Murah banget untuk pelayanan gedung yang sebagus itu. Iya. 7,3 juta saja, starting dari 7,3 sudah kita bisa melayani dengan maksimal untuk para warganet sekalian. Iya. Oke. Terima kasih buat waktunya Dr. Setio Budi. Kita akhirnya ketemu. Sama-sama sahabat Triharsi. Sahabat Triharsi semua, warganet sekalian, selamat siang, salam Triharsi. Saya Dr. Andrew Santoso dan Dr. Setio Budi undur diri. Salam Triharsi, sehat, bahagia, sejahtera. Ciao.